Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turha Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kamu menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Bersama saya Tara Aulia, edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang isu hangat nan bikin gundah jiwa raga, membuat resah berkepanjangan, membuat luka semakin menganga. Hah? Penasaran? Pemirsa Turham, ketika pandemi COVID sudah akan bermutasi menjadi endemi, maka kehidupan secara bertahap akan kembali normal. Di dunia pendidikan, hampir ya seluruh siswa di negara ini sudah tatap muka. Dan bahkan yang bikin sedih, ujian sekolah juga ikutan tatap muka. Wah, generasi corona yang 2 tahun terakhir senantiasa menemukan surga dengan ujian dari rumah, akan kembali ujian di ruang kelas dengan pengawas yang nano-nano. Nah, teman-teman, podcast edisi ini akan menggali opini warga Hadijah tentang ujian tatap muka di musim endemi. Juga nanti akan ada bintang tamu spesial pakai telur loh yang akan sharing bersama saya di sini. Kalau menurut saya pribadi itu tentu akan jadi tantangan yang baru ya, karena pasti kalau offline itu lebih ketat dan kayak kejujurannya diuji banget gitu. Menurutku PAT yang offline ini itu bikin deg-degan daripada waktu online, karena kan ini benar-benar di kelas bareng-bareng gitu sama pengawasnya. Kalau waktu online kan kadang bisa nggak kelihatan sama pengawasnya yang di Zoom kan. Gitu sih menurutku. Menurut saya ya untuk ujian offline kali ini itu ada sedih sama senengnya. Sedihnya itu karena kita itu harus belajar lebih keras kan. Kalau online tuh kita masih agak lirik-lirikan. Tapi kalau senangnya itu akhirnya kita bisa ngelakuin hal-hal normal lagi. Pendapat saya tentang ujian offline, saya tidak setuju karena saya nggak bisa ujian sambil makan terus dengerin lagu di Spotify. Terima kasih. Nah, pemirsa podcast Turham, gimana nih menurut kalian tanggapan generasi corona tersebut? Kalau aku sendiri sih lebih nyaman ujian online ya, karena mungkin aku udah selama 2 tahun ngelakuin ujian online terus di rumah. Selanjutnya, buat kalian yang gelisah menyambut ujian tatap muka, berikut akan kami hadirkan bintang tamu spesial buat kalian. Beliau ini sudah akrab dengan namanya juara paralel kelas 10. Juga baru-baru ini bisa menembus FK UNER via SNMPTN loh. Siapakah bintang tamu kita? Deng deng. Jreng. Oke. Assalamualaikum Kak Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Turha Media, rumah tercinta kita. Oke. Pemirsa, jadi beliaulah yang akan berbagi ilmu bergizi dengan kita beberapa menit ke depan. Karena kalian sepertinya sudah tidak sabar ya. Langsung saja yuk kita ngobrol. Halo Mas. Ya, halo. Gimana nih kabarnya? Kan selama seminggu ya, biasanya kan kita papasan di sekolah, seminggu kita nggak ketemu, gimana nih? Pas-pasan tapi tidak disapa ya? Iya, kan kita tanda tangan. Oh iya, tapi sudah ya? Hah? Sudah tanda tangan? Sudah. Oh, sudah. Gimana nih kabarnya? Ya baik, tapi kesepian juga gitu kan. Jadi kadang seminggu ini libur kan, jadi aku nggak ketemu teman-teman kecuali teman pondok. Iya. Dan nggak disuruh di sekolah kecuali hari ini gitu. Jadi akhirnya kayak sepi-sepi gitu, tapi akhirnya aku juga ya santai gitu, bisa lihat anime gitu. Berarti kan Turham jadi nggak kesepian lagi kan? Iya gitu kan? ya. Nah, kan tadi santai ya katanya. Kalau untuk santai. kesibukannya nih, seminggu ini nggak sekolah ngapain? Seminggu ini ya. Ini hari apa? Hari Kamis. mulai Sabtu deh ya. Ya. Sabtu itu ngapain ya? Habis pulang itu aku seminggu ini tuh aku nyiapin TOEFL karena besok ini aku ada ujian Besok banget. besok banget hari Jumat besok. ini. Ya. Jadi ada ujian dari UNER untuk standarisasi mungkin ya. Jadi aku nyiapin TOEFL akhir-akhir ini seminggu ini gitu. TOEFL itu wajib apa cuman buat yang SNM doang gitu? TOEFL kalau itu UNER, kalau di UNER nggak tahu ya kalau yang di lain, tapi kalau di UNER ELTP ya, TOEFL-nya UNER itu wajib untuk mahasiswa baru. Jadi kita yang kemarin itu yang SNM kita nggak perlu nunggu yang SBM dan mandiri untuk TOEFL. Mungkin mereka juga ingin cepat-cepat untuk untuk segera menyelesaikan urusan gitu. Jadi kita yang SNM itu disuruh
tes dulu, nanti mungkin yang UTBK dan Mandiri Nyusul. juga akan tes juga. Nah kan Mas Nabil ini santri Pondok Putra Hadijah ya. Iya. Kan habis ini mestinya nggak di sini lagi dong. Kan kelas 12 sudah lulus Iya. kan. Kalau mulai boyongannya mulai dari kapan nih Mas? Boyong kalau aku sendiri kayaknya besok Jumat nih habis tes. Jumat banget nih. Jadi Jumat lagi nih. Karena aku juga aslinya boyong kemarin-kemarin juga enggak apa-apa, cuma aku sendiri ingin ya Teman-teman ya, biar spend the last time ya. Udah. Ya, farewell untuk apa namanya? Untuk di pondok seminggu. Jadi aku pamit besok insya Allah. Boleh boleh pamit karena apalagi kita yang kelas 12 nih kemarin tanggal 5 kan udah dapat surat keterangan lulus kan. Jadi sebenarnya kan udah boleh pamit, cuma yang kesini yang kebanyakan anak yang dari luar kota yang pengen UTBK kan. UTBK, iya, UTBK kan dia di sekitar Surabaya. Jadi mau nginep di mana kan sekalian di sini aja. Nah, ya aku boyong sekalian sama mereka aja gitu kan. Kalau berkas-berkas buat kuliah sudah tuntas sama sih, ada yang belum? Kalau berkas itu udah dari kemarin yang pengumuman kita sudah dikasih deadline 5 hari kita tuh SNM pengumuman. Nah sejak itu batasnya 7 hari deng 5 April. Jadi kita dikasih deadline untuk segera daftar ulang. Jadi ngurus berkas-berkas itu tadi. Jadi kalau nggak daftar ulang lebih dari deadline, dianggap nggak daftar ulang gitu. Jadi dianggap mengundurkan diri atau apa gitu. Jadi untuk berkas-berkas sudah selesai. Nanti sekarang udah free ya? Iya, nyiapin TOEFL itu tadi cuma kan? iya. Oke. Nah Kak, sebentar lagi kelas 10 dan kelas 11 kan mau ada ujian tatap muka nih. Saya kapslok ya, ujian tatap muka. Tatap Setelah muka. hampir 2 tahun ujian di rumah. Oh, yang kemarin itu saat kelas 12 tatap muka nggak tatap muka ya? Yang kapan? Kayak kelas 12 kita kan kemarin PAS semester 1 tatap muka. Kelas 10 11 enggak? Oh, enggak ya? Enggak, iya. Iya, enggak ya. Tapi kita PAS via Zoom, jadi 2 device. Oh, yang sebelumnya nggak pakai apa-apa malah ya. Iya, cuman ya udah HP aja. Tapi berarti ini pertama kali banget, memang pertama kali. Pertama pertama. Kalau kamu, Bener-bener nggak pernah. kamu kelas 11 toh? Iya. Itu nggak pernah Pertama. sama sekali. Iya, dari kelas awal. 10 semester Oh 1 iya sih. sampai kelas 11 semester 1. Jadi baru pertama kali Ya, terus. pertama kali. Terus menurut Kak Nabil, apa sih kelebihannya ujian tatap muka daripada ujian dari rumah? Jadi pagi-pagi sebelum ujian bisa apa namanya? Belajar bareng. Belajar bareng, terus ya mungkin saat ulangan juga bisa belajar bareng gitu. Belajar bareng gitu. Terus habis ulangan juga belajar bareng, itu maksudnya. Tapi juga suasananya juga mungkin ya kelebihannya. Oh, iya. Coba bayangin kalau di rumah gitu, di kasur ulangan, kan kita kalau ulangan kan biasanya 1,5 jam atau 2 jam gitu kan. Anggap 1,5 jam ya, atau 1 jam kan yang pelajaran singkat-singkat. Itu kan kadang kita udah selesai duluan kalau bukan matematika gitu kan. Misal, wah ini waktunya kurang 1 jam 20 menit gitu. Misalkan. Kan kalau di rumah gitu, ya udah tinggal aja gitu, makan atau tidur. Akhirnya kan ya maksimalnya mungkin ya memang kalau di sekolah bisa kita tinggal tidur juga, tapi kan selain tidur nggak ngapa-ngapain kan. Jadi kita kadang bisa kita coba lihat lagi gitu ulangannya. Jadi itu juga suasana itu kadang mahal di situ. Memang kayak kita memang diawasi oleh pengawas langsung, tapi kadang kita bisa mengeluarkan kemampuan maksimal kita akhirnya gitu. Kayak melatih kejujuran lah juga ya Kak. Iya, bisa. Bisa. Nah, kan menurut sumber nih, ada yang bilang katanya Kak Nabil pernah ngalamin momen kurang menyenangkan waktu ujian dari rumah. Boleh diceritain nggak sih Kak? Kurang menyenangkan Iya. saat ujian di rumah. Kurang menyenangkan atau sangat tidak menyenangkan? Sumbernya menarik, siapa ini? Bisa disebutkan? Iya, kalau bisa clue-nya apa nih? Nggak menyenangkan nih. Tahu nggak? Nggak menyenangkannya Kalau aku gimana? sendiri sih aku pribadi belum tahu sama sekali. Belum tahu Makanya sama mau sekali. minta diceritain sama Kak Nabil. Jadi kalau dulu itu pernah apa? Kan harusnya Jangan melo nadanya. Oke. Harusnya kemarin udah ujian online bolak-balik kan. Jadi sudah pengalaman pakai akun namanya, pakai sudah e-learning gitu-gitu Iya. kan. Nah, kalau misalkan ujian kita Hadijah kemarin untuk masuk ke apa namanya? Ujian my exam, my apa itu kemarin? Link ujian itu loh. Exam. Iya. Aku nggak tahu, lupa. Iya, link ujian deh. Iya, link ujian. Itu kan ada password. Passwordnya kita ambil dari e-learning kan. Oh iya itu Nah. profil
Iya, ada di profil e-learning passwordnya kan. Nah, sebelum itu pas aku kelas 11 itu passwordnya nomor induk kita sendiri. Terus kan itu boleh diganti kan? Boleh diganti, tapi sebelumnya itu nggak ada instruksi untuk mengganti gitu loh. Jadi saat itu kita aslinya kalau kita sudah tahu nomor induk anak, kita bisa dong Ya. ke akun anak lain Ya, gitu kan. benar-benar. Nah, dan e-learning ini saat itu bisa di apa namanya? Akses sama semua anak dong. Akses semua anak, dan itu untuk password ya. Tapi juga 2 device. Jadi lebih dari 1 device itu nggak otomatis ke logout gitu kan. Jadi kayak Instagram. Instagram kan dia login di HP 1 sama HP satunya juga bisa kan bebarengan. Yang nggak bisa itu apa? Line, WhatsApp. WhatsApp itu kan kalau kita bukan WhatsApp web. Kalau kita daftar di HP ini nggak bisa di HP ini juga. Nah, e-learning itu kayak gitu. Jadi dua device masih bisa. Jadi pas itu aku ulangan, terus habis itu tiba-tiba ke finish sendiri nih. Ke finish sendiri, padahal pertama-tama ya aku mesti nggak mikir apa-apa, ya mungkin jaringanku. Akhirnya aku lapor. Saat itu wali kelas Bu Putri, ya Bu Putri yang paling banyak bantu saat itu. Bu, apa namanya, ini kok ke finish sendiri ya gitu. Terus jadi pas itu apa namanya bener-bener ya lagi online-onlinenya, dan belum ada kayak sekarang nih yang sebelumnya yang pakai Zoom. Jadi kan kita nggak bisa lihat anak itu ngapain gitu, selain ya kita anggaplah. Jadi ini kurang menyenangkannya agak parah sih, nggak hanya nyontek aja. Kalau nyontek kan kita aslinya merugikan diri kita kan, kadang nanti nggak bisa aslinya, tapi ini aku dirugikan orang lain. Passwordku akhirnya kan dengan anak tahu password dan apa nomor indukku kan akhirnya bisa ngakses akunku saat itu diakses ternyata. Jadi finish sendiri, apa namanya, kunci jawabanku itu ganti. Jadi aku jawab ini, itu dia ganti jawabanku. Jadi nilaiku lumayan anjlok saat itu. Jadi aku ya 3 hari awal itu pertama mikir kalau itu entah device atau entah jaringanku gitu kan, atau entah mungkin e-learningnya yang salah gitu. Dan aku sudah ngomong ke Bu Putri itu tadi. Akhirnya 2 hari kayaknya, 2 hari setelah aku ngalamin itu. Jadi hari itu ngalamin, besoknya ngalamin. Keesokan harinya lagi itu aku disuruh ke sekolah, ujian di sekolah. Jadi deviceku dicek, terus internetnya pakai sekolah. Aku sudah nyoba pakai komputer PPDB saat itu. Jadi aku ujian di ruangan PPDB. Terus tapi hal yang sama tetap terjadi gitu. Terus akhirnya ternyata disimpulkan, oke, ini berarti benar-benar ada yang ngehack, anggaplah ngehack gitu. Ya itu cukup. Ya enggak sih, aku saat itu mungkin juga udah kayak biasa aja ya, karena mungkin udah menduga, karena passwordnya kan ada. Jadi saat itu aku dibikinin akun baru, karena saat itu sama Pak Oni belum bisa dilacak siapanya. Tapi sampai sekarang nggak tahu deh kalau sekarang. Dan mungkin aku nggak ingin tahu juga ya, takutnya kalau ketemu anaknya kayak ada perasaan apa gitu kan. Terus jadi pas itu, saat itu belum tahu, karena saat itu locationnya sama Pak Oni belum dinyalakan atau apa gitu, jadi belum bisa didetek. Tapi untuk sekarang sudah banyak perubahan kan, entah pakai Zoom, entah pakai password yang baru gitu, jadi insya Allah aman deh. Saat itu setelah tahu kalau itu kejadiannya, akhirnya aku dikasih ulangan susulan, dan besoknya aku ulangan susulan itu tadi. Langsung 3 mapel. Oh enggak. Kita ya kayak susulan biasanya itu. Jadi kan hari ini apa, pengen nyusul apa gitu. Ya janjian dulu tapi. Iya, kurang menyenangkan itu sih, benar-benar. Dapat isu dari mana itu? Menarik itu. Foto selesai. Nah, selain kegiatan ekstranya Mas Nabil yang numpuk, Kak Nabil kan juga ada kegiatan di Pondok Putra Hadijah ya? Mestinya dong. Nah, gimana model belajar ala Mas Nabil yang bikin nilai itu selalu selalu stabil dari kelas 10 sampai kelas 12 sih. Kalau belajar itu kan kadang kita tidak perlu capek-capek banget kalau kita bisa setiap hari gitu kan. Anggap kita saat pagi kita belajar sama guru-guru gitu kan di sekolah misalkan. Ini kan juga sudah tatap muka kan ya. Belajar di sekolah, di sekolah ini kan. Misalkan ini tatap muka deh. Kita bahas online apa tatap muka nih?
tatap muka aja ya. Ya terserah, pokoknya udah belajarin Mas Nabil kayak Oke gitu. ya, anggap aja kita tatap muka. Ini aku cerita kelas 10 deh. Ya, Kelas 10 kan apa sih terus? apa? Kelas 10 kan kita tatap muka nih. Terus habis itu kita saat itu jadwal aku cerita modelku sendiri kan. Jadwal sekolah saat itu kan jam 4 nih, jam 4 sore kan. Ya. Dari jam setengah 6. Dan pondok itu kegiatan mulai jam 5 saat itu. Jam 5 sampai anggaplah jam 9 itu normalnya. Oh, normal sih jam 9 doang. Atau setengah 9 deh. Ya setengah 9 atau ya setengah 9 deh misalkan. Nah, jadi aku pernah dibilangin Pak Sandy kalau memang belajar itu enggak perlu kita belajar, misal kita ingin istiqomah belajar nih setiap hari, kita enggak perlu banyak-banyak juga enggak apa-apa. Tapi yang pertama itu pokok berjalan dulu gitu kan. Jadi saat itu aku misalkan pagi nih sekolah, terus pulang sekolah kan jam setengah 4. Iya. Anggap setengah 4 ini aku udah sampai di pondok ya. Ya, ini tinggal jalan. Iya, kan setengah 4 terus. Nah, anggap aja nih aku dulu itu hari pertama aku inget ini aku Hari pertama. hari pertama sekolah Oh, dan kelas hari 10 ya? hari pertama sekolah yang ada pelajarannya. Anggap Oh, kan bukan bukan MPLS bukan. Oh, ya. Nah, hari pertama sekolah yang ada pelajarannya itu aku inget banget ngulang materinya Bu Medina. Pulang sekolah langsung. Maksudnya nah, saat itu sama aku itu saat itu pondok sekelas sama temenku namanya Hilmi. Oh, jadi di sekolah sekelas Di pondok juga sekamar. Oh, sekamar. Nah, gitu. jadi kita pulang, terus pagi tadi kita dapat materi biologi dari wali kelas kita. Jadi wali kelasku dulu kelas 10 Bu Med. Terus pulang itu aku ingat gitu. Seru gitu kalau sama temen gitu kan. Ayo ini apa tadi pagi gitu. Jadi jadi anggaplah kita pulang sore itu nge-review dikit gitu. Atau kita review semua pelajaran enggak apa-apa deh. Kan anggap anggap 4 pelajaran deh. Tapi kita review juga cuma lihat aja gitu kan. Jadi kayak kamu dibaca ulang minimal lah gitu kan. Ya, atau nggak dibaca pun anggaplah kita ingat apa yang tadi dipelajari gitu. Anggap setengah 4 nih. Terus anggaplah jam 4 kita mandi atau apa gitu di pondok gitu kan. Terus sampai jam 5 kegiatan. Nah, kadang itu kegiatan kan enggak full. Jadi kayak ada sela-sela gitu kan. Jadi kadang kegiatan pondok itu kegiatan habis maghrib kan ngaji. Habis ngaji itu kita makan. Nah, saat makan malam terus ke sholat isya kan. Nah, jangka dari makan malam ke sholat isya itu kadang ada jangka gitu. Nah, kita bisa ulang lagi tuh tadi itu mungkin kalau malam ini anggaplah kita ngulang sendiri. Kalau tadi misal sama temen gitu, baca lagi gitu. Kita dikit-dikit aja gitu kan baca, terus habis itu nanti baru yang setengah 9 itu kita belajar fokus. Maksudnya nggak sambi. Kalau tadi kan kayak baca-baca sambi gitu kan. Jadi kalau yang setengah 9 ini anggaplah kita mulai fokus, misalkan pengen ngerangkum atau apa. Tapi ya itu nggak berat kalau kita langsung gitu dari hari itu juga. Jadi dan nanti kalau kita ada ulangan, kalau setiap hari gitu itu nggak berat. Jadi udah lumayan inget gitu. Dikit-dikit, iya. Dan aku pernah dengar sesi kelas 7. Jadi aku kelas 7 di SMP Hadijah kan. Motivasinya itu gini, saat guru menerangkan di sekolah itu perhatikan, jangan boleh sih nulis. Maksudnya enggak guru perhatikan masa kita sambil nulis gitu? Enggak apa-apa sih, kalau kita nulisnya hanya apa yang sekilas doang kan enggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan ngobrol gitu loh. Jangan ngobrol karena sebenarnya materi kita saat sekolah kalau kita memperhatikan cukup sebenarnya. Terus kita ulang itu sudah cukup gitu. Iya, sebenarnya kayak gitu. Daripada kita sekolah nggak memperhatikan nih, misal Bu Medina menerangkan tentang virus, kita setengah-setengah memperhatikannya. Terus nanti pulang kita cari lagi pembahasan kan tambah capek gitu. Ya, jadi mending di sekolah aja sekalian gitu kan. Iya. Belajar nanti. Nah, belajar nanti itu, tambah capek juga kan. Nah, lagi ya next ya Kak. Next. Apakah ambis itu penting dalam konteks ujian seperti ini? Ya, kalau ambis itu yang yang belajar terus-terusan, pokoknya aku mau dapat nilai bagus, pokoknya aku masuk SNM, pokoknya gitu. Ambis sama kayak itu enggak rajin anggap sama ya. Tapi over loh ya, over. Iya, rajin plus lah. Rajin plus.
Oke, nggak berlebihan nggak apa-apa nggak sih? Ya, Jadi itunya nggak sih? sewajarnya ya. Sewajarnya. Kalau menurutku ya, kalau apa namanya belajarnya beneran, soalnya waktu tidur kan juga penting. Ya penting, kesehatan Iya, juga penting. soalnya iya kesehatan penting Rek. Ya. Jadi soalnya misalkan besoknya ulangan itu juga harus fit toh. Jadi Ya, gitu. kalau misalkan ya nggak apa-apa deh, ambis. Kita memang warga-warga Indonesia yang santai gitu kan. Maksudnya saat ulangan memang baru itu kan wajar Ya, maksudnya. wajar. Ya kita kan Tapi memang ya jangan diwajarin juga, maksudnya kan iya. kayak Kita kan harus mengejar tetap ya materi. Misalkan nih, aduh, aku belum belajar limit misalkan. Besok ulangan, oke nggak apa-apa deh, kita ambis. Tapi ambisnya itu juga harus terstruktur ya menurutku. Soalnya kadang itu kita terlalu apa ya? Kita terlalu mengatasnamakan ambis untuk nggak tidur awal. iya, bener. Jadi kadang ya sambil HP-an, sambil ngopi, maksudnya nggak pure belajar. iya, Akhirnya ya kelihatannya aja sampai malam gitu kan. Tapi nggak, ya ambis nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, ya pelan-pelan aja belajarnya. Cuma jangan, soalnya kadang kalau ambis kita atasnamakan tidur malam itu juga nggak ambis deh menurutku. ya apalagi kalau misalnya belajar sama ujian, belajar semalaman sampai nggak tidur, terus tidurnya waktu siang nih pulang dari ujian sampai malam, terus kita belajar lagi kan gitu kan nggak baik juga ya Kak ya. Ya sewajarnya gitu deh. Nah terakhir deh, apa sih yang mau diucapin kepada adik kelas yang mau bertempur hari Senin nih ujian tatap muka? Kalau ya semangat gitu. Apalagi tuh misalkan yang diucapin. Ya kalau jangan lupa belajar, jaga lagi kesehatan. Ya itu diwakilkan ya. Apa namanya? Ya pesanku kalau ujian kayak gini kan PAT ya. Kenaikan kelas juga ya. Iya, kenaikan kelas. Aku pernah dengar dari itu loh, motivasi siapa? Mary siapa gitu. Yang perempuan itu ngomong belajar untuk ujian, tahu nggak? Ujian untuk belajar untuk ujian. Aku nggak pernah dengar sih kalau itu. Nggak pernah. Jadi maksudnya ujian ini anggaplah kita bahan untuk nanti lagi gitu loh. Ini bukan pamungkas gitu loh. Soalnya kalau kita kadang, aku pernah dengar itu deh. Kita itu ada tujuan ultimate sama proximate gitu. Jadi kayak kalau jangka pendeknya nilai nih, jangka panjangnya kita tahu apa yang kita pelajari gitu loh. Jadi pesanku walaupun ya jangan segalanya nilai gitu aja deh. Iya, benar sih. Ya karena kalau akan buruk mungkin ya kalau segalanya nilai. Kalau segalanya nilai kita kan nggak dapat apa-apa gitu loh, kayak pokoknya nilai butuh api. Dan kadang setelah kita mendapatkan nilai yang bagus kita lupa nih apa yang kita pelajarkan. Nggak seru dong. Gitu kan. Nah kayaknya gitu aja deh Kak ya. Gitu aja ya. Iya. Nggak banyak, capek kan? Ngomong sama. Lumayan. Terima kasih Mas Nabil mau meluangkan waktunya untuk hadir ke podcast Turha Media. Sama-sama. Semoga kalian yang di rumah pada semangat menghadapi ujian dan tetap optimis apapun rintangannya. Dan jangan lupa untuk tetap lapang dada tentang apapun hasilnya besok. Saya Tara Aulia mohon undur diri. Terima kasih telah menonton dan mendengar podcast Turha Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.